Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para akhwat kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita muji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan atas nikmat-nikmatnya yang banyak, atas kebaikan-kebaikan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan dan berikan dengan banyak kepada kita, baik yang berkaitan dengan kepentingan duniawi kita dan lebih-lebih yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kebaikan agama akhirat kita. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri adalah manakala Allah memudahkan bagi kita majelis ilmu. Allah mudahkan bagi kita untuk hadir, untuk datang dan mendengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, suatu hari beliau keluar dari rumah, pergi menuju masjid, di mana di sana para sahabat sedang berkumpul, sedang duduk-duduk di antara mereka. Kemudian beliau mengatakan, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian berkumpul? Apa yang menyatukan kalian? Untuk apa kalian bermajlis? Para sahabat mengatakan, jalasna natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina bih. Wahai Rasul, kami duduk, kami berkumpul untuk bermudzakarah Islam, untuk saling ingatkan dan saling belajar tentang Islam, dan juga mengingat karunia yang Allah berikan kepada kami, petunjuk, hidayah yang Allah berikan kepada kami. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban para sahabat tersebut, beliau mengatakan, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Apakah demi Allah tidak ada yang membuat kalian berkumpul kecuali itu? Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau meminta para sahabat untuk bersumpah bahwa hanya itu yang membuat mereka berkumpul. Mereka berkumpul, mereka bermajelis untuk bermudzakarah tentang Islam, untuk saling ingatkan tentang Islam, belajar di antara mereka tentang Islam. Allah ma ajlasakum illa dzalik. Apakah demi Allah
tidak ada yang membuat kalian berkumpul kecuali itu, maka para sahabat mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah, tidak ada yang membuat kami berkumpul bermajlis kecuali itu. Tujuan kami itu bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena ada urusan yang kebetulan kemudian kami bicarakan di sini. Maka Nabi SAW bersabda, ama wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakin atani Jibril anifan fa akhbarani anna Allaha yubahi bikum malaikatah. Demi Allah, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah aku meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian dusta. Bukan karena aku tidak percaya kalian. Tetapi tadi Jibril datang menemuiku dan menyampaikan bahwasannya Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis kita bermudzakarah tentang Islam, saling ingatkan tentang Islam, adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita patut untuk berbangga menghadirinya. Patut untuk kita sisihkan waktu, kita siapkan waktu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini, di bulan ini, kita akan membaca dan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yaitu tentang bekal-bekal menyambut bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kira-kira 10 hari atau lebih sedikit. Kita akan segera memasuki bulan Ramadan, bulan yang bila disebutkan semua kita pasti merindukannya. Bila disebutkan, maka pikiran cepat kita adalah mengingat ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu. Kita ingat bagaimana melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, ketika kita berbahagia di saat berbuka, sebelum saatnya nanti berbahagia di hari kiamat. Kita ingat tentang membaca Al-Quran, kita ingat tentang melaksanakan Qiyamul Lail, salat tarawih. Kita akan segera memasukinya, kita akan segera mendapatkannya. Dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan tiba, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira itu kepada para sahabat. Di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kalian berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam tersebut, dialah sebenarnya orang yang terhalangi dari kebaikan. Di sini para akhwat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan kabar yang akan membuat para sahabat bahagia,
yang akan membuat para sahabat senang dan bersiap untuk memasuki bulan tersebut. Bahwa kata ulama, sabda Nabi SAW, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, akan segera datang pada kalian bulan Ramadan. Ini adalah kabar gembira. Ini adalah berita gembira, adalah ucapan selamat untuk para sahabat, untuk kaum muslimin, untuk orang-orang beriman dengan datangnya bulan tersebut. Ya. Sehingga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sebagai seorang mukmin ketika mendengar kalimat dan sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan, atau lebih tepatnya para sahabat ketika mereka mendengarkan atau mendapatkan berita dari Nabi alaihi wasallam tentang akan segera masuknya bulan Ramadan, maka kalimat tersebut menanamkan dalam hati para sahabat tentang kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan itu, sehingga mereka bersiap, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan sambutan yang terbaik. Maka bulan Ramadan adalah bulan mulia. Bulan Ramadan ibaratnya seperti tamu yang mulia, yang agung, yang datang menemui kita. Maka bayangkan para akhwat, ketika ada tamu yang hendak datang ke rumah, dan tamu tersebut adalah tamu yang memiliki kedudukan di hati kita, tamu yang kita banggakan, tamu yang kita muliakan, maka pastinya kita akan mempersiapkan persiapan yang terbaik untuk menerimanya. Sehari, 2 hari, bahkan mungkin 1 pekan sebelumnya kita sudah siapkan di mana dia akan duduk, di mana dia akan istirahat, apa makanan yang akan kita suguhkan kepadanya, apa kira-kira yang akan kita lakukan bersamanya di pagi hari, siang harinya, sore hari, kemana saja kita akan berjalan. Kita siapkan dengan baik, dengan sempurna. Maka demikian halnya bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Dia datang menghampiri kita. Dia tidak tiap bulan, dia tidak tiap hari. Maka ketika ada berita akan segera masuknya bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menyambutnya dan untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun umat Islam dan kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan ternyata terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang ketika bulan Ramadan datang, maka dia mempersiapkan segala hal yang dia butuhkan untuk sahur dan buka puasanya. Pikiran cepatnya ketika akan segera datang bulan Ramadan adalah apa yang akan dia makan dan apa yang akan dia minum. Sehingga dia menyambut bulan Ramadan dengan makan dan minum. Bukan apa yang akan dia lakukan, bukan apa kebaikan yang akan dia kerjakan, bukan, tapi dia berpikir tentang apa yang akan dia makan dan apa yang akan dia minum. Tentu tidak salah mempersiapkan itu, tidak salah, tapi menjadikannya sebagai hal yang utama dan yang menjadi perhatian pertama kita di dalam mengisi dan menyiapkan diri di bulan Ramadan adalah hal yang keliru. Bulan Ramadan bukan bulan makan dan minum. Justru bulan Ramadan adalah
bulan kita berpuasa, menahan diri dari makan dan minum dari jam sekian sampai sekian, dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Kemudian sebagian orang ketika datang bulan Ramadan atau akan segera datang bulan Ramadan, maka dia berpikir menyiapkan alat-alat bermain untuk mengisi waktunya sambil menunggu waktu berbuka, dan untuk menghilangkan ingatannya terhadap makan dan minum, dia persiapkan mainan yang kesibukan mainan-mainan yang akan dia lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana dia mengganti olahraga siang harinya dipindah ke malam harinya. Persiapkan, atau yang dia persiapkan adalah hal tersebut. Dan ini adalah hal yang keliru tentunya. Hilang fokus, hilang konsentrasi yang mana yang harus dia lakukan. Nah, adapun orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, orang yang mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, maka di dalam batinnya ketika datang bulan Ramadan, yang dia pikirkan adalah kebaikan-kebaikan yang harus dia kerjakan. Dia merencanakan salatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, kemudian kapan waktunya dia akan berbagi kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan, kapan saatnya dia bermajlis, duduk di majelis ilmu, mempersiapkan waktu untuk mendalami agamanya. Dan sungguh orang yang memikirkan hal tersebut, dia akan mendapatkan waktu dan harinya di bulan Ramadan itu sempit untuk kebutuhan sehari-harinya, urusan duniawinya. Dia mengambil sekian waktu, kemudian untuk Qur'annya, untuk berzikirnya, untuk dia menghadiri majelis ilmu, dan untuk dia belajar, maka dia akan menemukan waktunya sangat sempit. Dan begitu seharusnya seorang mukmin, seorang wanita muslimah, seharusnya dia ketika akan menyambut bulan Ramadan, akan datang bulan Ramadan, dia sudah siapkan apa yang akan dia lakukan di sana berupa kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membaca beberapa persiapan yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah menjelang bulan Ramadan. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-amrul awwal yanbaghi alaina an nafraha bihadha syahr inda dukhulihi farahan azima. Sepatutnya kita kaum muslimin berbahagia menjelang datangnya bulan Ramadan dengan kebahagiaan yang besar. Kita berbahagia dengan kedatangannya, kita berbahagia menyambutnya. Kenapa harus berbahagia? Para akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan pertama karena kita berbahagia dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah itu. Bahwa dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan adalah nikmat besar, adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Dulu sebagian salaf, sebagian ulama terdahulu, mereka telah berdoa kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum itu mereka sudah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mendapatkannya adalah keuntungan besar dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kenapa kita berbahagia dan harus berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, supaya persiapan kita maksimal. Orang yang
bahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan tentu akan berbeda keadaannya dengan orang yang mendapatkan bulan Ramadan sementara hatinya biasa-biasa saja. Dia menganggap, orang yang kedua, dia menganggap bulan Ramadan tidak ubahnya dengan bulan yang lain. Sehingga tidak ada persiapan lebih. Tidak ada usaha lebih untuk mengisi bulan Ramadan. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan, "Fakam min unasin syahidu syahra Ramadan alladhi madha wa syuhurul lati qablah walakin inqata'a bihimul ajal." Betapa banyak orang-orang yang bulan Ramadan kemarin mereka merasakan bulan Ramadan, mereka mendapatkan bulan Ramadan, mereka ada di bulan Ramadan, mereka menjadi saksi bulan Ramadan, ya. Namun sekarang mereka sudah tidak ada. Ajal telah menjemput mereka. Bahkan mungkin mereka meninggal dunia beberapa hari sebelumnya, dan kita pun juga tidak tahu beberapa hari menjelang ke depan ini apakah kita akan mendapatkannya. Wallahu a'lam. Ketika kita mendapatkannya, apakah kita dapat menuntaskannya sampai akhir, atau ajal keburu menjemput di awal-awal bulan Ramadan? Maka ketika seseorang mendapatkan bulan Ramadan, dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukannya dia dengan bulan tersebut. Nah, sebagai wujud syukur dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka isi bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan, gunakan, maksimalkan dia untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Nabi kita SAW beliau bersabda, ragi ma'anf, ragi ma'anfun, ragi ma'anf, celaka-celaka siapa man adraka Ramadan walam yughfarlah. Dia mendapatkan bulan Ramadan namun ternyata dia tidak mendapatkan ampunan. Ramadan datang, dia dapatkan, namun keberkahan bulan tersebut tidak dia dapatkan. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca kepada generasi salaf dahulu dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelang bulan Ramadan, tepatnya di bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa. Seperti yang diceritakan atau dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Tentu di bulan Ramadan beliau berpuasa full, dan seharusnya berpuasa full kita. Nah, Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak pernah beliau dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha berpuasa paling banyak selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Annahu shama Ramadan kullah, annahu shama Sya'bana kullah, shama Sya'bana illa qalila. Bahwa Nabi kita SAW beliau berpuasa Sya'ban, ya, sebagian besarnya, berpuasa seluruhnya kecuali sedikit. Kenapa demikian? Sebagai persiapan mengisi bulan Ramadan. Orang yang sudah siap, orang yang sudah terlatih berpuasa dari bulan Sya'ban, maka akan ringan baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Beda dengan orang yang tidak pernah puasa sama sekali, tiba-tiba bertemu dengan bulan Ramadan dan berkewajiban untuk berpuasa di sana, maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia masih dalam proses latihan dan persiapan. Dia sedang pada masa penyesuaian sehingga dia tidak bisa memaksimalkan hari-hari tersebut. Dan termasuk yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan nanti adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dulu para sahabat
dulu para generasi salaf, mereka sudah mulai banyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban. Sehingga dulu bulan Sya'ban itu dikenal dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Sebagian salaf ya, yang kesibukannya jualan, di bulan Sya'ban dia sudah mulai tutup toko, fokus untuk membaca Al-Quran. Maka kita berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, karena bertemu dengan bulan Ramadan adalah karunia besar dari Allah Azza wa Jalla, dan mensyukurinya adalah dengan kita mempersiapkan diri mengisinya dengan sebaik-baiknya, dan bahkan kita persiapkan diri dari sekarang sebelum datangnya hari H bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan adalah taubatun nasuh, taubat nasuha. Saya mengatakan yang bagi an nastaqbila biha syahrul Ramadan al-mubarak, an nastaqbilahu bi taubatin nasuhin min kulli dhanbin wa khati'ah. Menjelang datangnya bulan Ramadan, maka seharusnya kita menyambutnya dengan taubat nasuha, taubat yang sempurna, taubat yang tulus, supaya dosa-dosa kita diampuni. Nabi kita SAW, beliau bersabda, kullu bani Adam khata', setiap manusia banyak berbuat salah. Allah Azza wa Jalla di dalam hadits qudsi berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya berdosa siang dan malam. Ya, banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, dan itu harus kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sambut bulan Ramadan dengan taubatan nasuha, dengan bertaubat yang tulus, taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dan taubat yang benar? Di samping karena kita memang berdosa di setiap waktunya dan butuh ampunan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk mendapatkan ampunan. Ya, bahwa bulan Ramadan Allah membukakan ampunannya. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita mencela orang yang mendapatkan bulan Ramadan ternyata dia tidak diampuni. Kesempatan itu tidak dia manfaatkan. Kalau di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, lalu kapan? Jika di bulan Ramadan kita tidak memohon ampun dan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu di bulan mana kita akan berharap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak menyaksikan ada orang-orang yang mereka mendapatkan jalan kebenaran di bulan Ramadan. Kita mendapatkan banyak orang yang kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada jalan ketaatan. Waktunya adalah di bulan Ramadan. Dia hatinya tergugah, hatinya tersentuh, ya, dia mengingat dosa-dosanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di bulan itu dia memohon ampun, bertaubat dengan setulus-tulusnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah awal langkahnya untuk taat dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kita bertaubat untuk menyambut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk mendapatkan ampunan itu. Sebagaimana juga kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla bersama datangnya bulan Ramadan, supaya kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan ketaatan-ketaatan. Sebab dosa adalah sebab sulitnya seseorang melakukan ketaatan.
Kalau hati kita merasa berat untuk melakukan kebaikan, berat untuk melakukan ketaatan, sulit rasanya kita memulai ketaatan dan kebaikan, bisa jadi sebabnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak alladzi anqada dhahrak. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak. Ya. Allah Azza wa Jalla ingatkan Rasulnya, Nabinya sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Azza wa Jalla melapangkan hatinya, ketika Allah Azza wa Jalla menggugurkan darinya kesalahannya. Kesalahan yang bagaimana? Alladzi anqada dhahrak. Dosa dan kesalahan yang memberatkan punggungmu. Ya, yang membuatmu memikul beban berat. Jadi dosa adalah beban yang harus dipikul, sehingga kaki menjadi berat melangkah, badan berat untuk bergerak, disebabkan karena dosa. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kedua adalah kita sambut bulan Ramadan dengan taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu taubat yang benar, taubat yang tulus adalah yang memenuhi 3 syarat. Pertama, menyesal. Yang kedua, ya, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga adalah meninggalkan. Tinggalkan, kemudian sesali, dan tekad untuk tidak mengulang kembali. Ketika ya melakukan suatu dosa dan ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka hadirkan dalam hati bahwa kita menyesali perbuatan itu. Kemudian ditinggalkan dan bertekad, berjanji dalam diri kita bahwa kita tidak akan mengulangi kembali. Dan kata para ulama, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama hamba, jika dosa itu adalah kezaliman kepada hamba, kepada manusia, maka dibutuhkan syarat yang keempat, bahwa yaitu mengembalikan hak tersebut. Kembalikan hak saudara yang dirampas, hak saudara yang diambil. Jika tidak bisa dikembalikan, minta halal. Ya. Ada harta yang kita ambil dari saudara kita, kembalikan. Ada hutang yang kita misalnya belum kita bayarkan dan kita katakan sudah terbayarkan, atau dia yang punya, yang berikan kita pinjaman tidak ingat dengan hutang yang pernah diberikan kepada kita, maka kembalikan haknya. Jika itu berupa menzalimi kehormatannya, minta halal. Ya, minta halal, kita pernah menggibahnya, pernah ini dan seterusnya. Dan jika berat, maka mohonkan dia ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak mohonkan dia ampunan. Mudah-mudahan dengan permohonan kita kepada Allah agar Allah mengampuninya, dapat mengimbangi dosa dan kezaliman kita kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga di antara yang harus kita persiapkan kaitannya dengan datangnya bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri untuk menjaga dan memelihara kesempurnaan ibadah puasa kita nanti. Syekh mengatakan, "Tsumma minal umur al-muhimmah allati yanbaghi an nahtamma biha fi syahri Ramadan an nuhafidh 'ala as-siyamil ladzi huwa fariidatu hadzal syahr." Di antara hal penting yang harus kita perhatikan menjelang datangnya bulan Ramadan adalah memelihara puasa yang merupakan kewajiban di bulan Ramadan. Wan nasu yatafawatuna fi siyamihim. Kenapa? Karena manusia
ternyata bertingkat-tingkat dalam ibadah puasa mereka. Tafawutan aziman, perbedaannya besar. Laisu fihi ala darajatin wahidah, mereka tidak berada pada satu tingkatan. Wa in kanu jami'an yashtarikuna fil imsaki 'anil ta'ami wasyarabi wa sairil mufattirat, walaupun mereka semuanya bersamaan di dalam meninggalkan makan dan minum dan semua pembatal-pembatal puasa, lakinnahum yatafawatuna fi tatmimi siyamihim wa takmilihi wal ityan bihi 'alal wajhil akmal. Tapi kenyataannya mereka sangat berbeda. Mereka sangat bervariasi tingkat penyempurnaannya di dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ya. Maka siapkan diri untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan. Agar puasa yang kita lakukan adalah ibadah puasa yang sempurna, bukan puasa yang kurang. Bahkan apalagi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nabi kita SAW mewanti-wanti, rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang, rubba shaim, ya, banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Lapar karena menahan diri dari makan, haus karena tidak minum seharian dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hanya itu yang didapatkan. Nabi kita SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ayyus shaimina a'zamu ajran, siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya, artinya paling sempurna puasanya? Jadi para sahabat, mereka bertanya ini tujuannya adalah mereka ingin mendapatkan pahala yang paling besar. Mereka ingin agar puasa yang mereka lakukan adalah puasa yang paling sempurna. Jadi para sahabat mengerti, para sahabat tahu bahwa orang yang berpuasa itu ternyata bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat, walaupun perbuatannya dari sisi menahan diri dari makan dan minum sama, dan durasi waktunya sama, tapi ternyata dari sisi kesempurnaan puasanya mereka berbeda. Maka mereka mengatakan, ayyus shaimina a'zamu ajran, siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Apa jawaban Nabi? Qal aktsaruhum lillahi dzikran, mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah puasa. Zikir mengerjakan salat, zikir dengan membaca Al-Qur'an, zikir dengan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, zikir dengan membaca pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk juga tentunya adalah menjaga diri supaya tidak jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Kemudian yang keempat, persiapan keempat menyambut bulan Ramadan adalah an yuhaqqiqa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Agar kita di saat berpuasa mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar iman dan karena mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu semuanya. Artinya apa? Artinya persiapkan niat.
persiapkan niat, perbaiki niat di dalam melaksanakan ibadah puasa nanti. Ya. Karena sah dan tidak sahnya puasa yang kita lakukan tergantung niat. Nabi bersabda, "Malam yubayyitis siyam fala siyamalah." Siapa yang tidak menghadirkan niat dari malam harinya dalam puasa wajib, puasa Ramadan diantaranya, fala siyamalah, maka tidak ada puasanya. Dia dianggap tidak berpuasa. Bahkan sebelum itu, ada dan tidaknya apa yang kita lakukan kembali kepada niat. Orang yang punya niat, orang yang punya rencana, orang yang punya tekad kemauan untuk melakukan sesuatu, insya Allah apa yang diinginkannya akan terwujud. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah meniatkan apa-apa, orang yang tidak pernah merencanakan dengan betul suatu kegiatan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Nabi kita SAW dalam sebuah hadis bersabda, "In tasduqillaha yasdukka." Jika engkau jujur dalam kemauanmu kepada Allah, Allah akan wujudkan. In tasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur dalam apa yang kau inginkan, apa yang kau rencanakan, apa yang kau mau, maka Allah akan wujudkan apa yang engkau inginkan itu. Maka kehadiran niat, adanya niat akan menentukan adanya amal, adanya perbuatan. Sebagaimana juga adanya niat yang baik, niat yang bagus akan menentukan besar dan kecilnya pahala yang didapatkan. Nabi kita SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ada atau tidak ada amalan tergantung niat. Kalau diniatkan, insya Allah dia akan ada. Kalau tidak pernah diniatkan, maka jangan berharap dia akan ada. Begitu juga amalan itu sah atau tidak sah tergantung kepada niatnya. Amalan dilakukan tanpa niat, dalam ketaatan, dalam kebajikan, melakukan sholat tapi niatnya tidak ada, ya, dia melakukan gerakan-gerakan wudu, berkumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, namun tidak ada dalam hatinya, tidak ada dalam batinnya bahwa dia sedang melakukan wudu, maka wudunya tidak sah. Perbuatannya itu tidak dianggap sebagai mengerjakan wudu. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dia niatkan baik, baik yang didapatkan. Dia niatkan buruk, buruk juga yang akan dia dapatkan. Dia niatkan ketaatan, pahala yang dia dapatkan. Namun jika dia niatkan kemaksiatan, maka dosa yang akan dia dapatkan. Ketika niatnya besar, niatnya sempurna, satu amalan, ternyata dia niatkan 2, dia niatkan 3, maka sebanyak itu pahala yang akan dia dapatkan. Orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat, datang ke masjid, masuk, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Dia niatnya tahiyatul masjid. Dia masuk ke masjid, meniatkan tahiyatul masjid, maka dia akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid saja. Tapi orang yang masuk ke masjid, mengerjakan sholat 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid, sekaligus dia niatkan qabliyah, misalnya qabliyah subuh, maka dia akan mendapatkan 2 pahala dari 1 amalan. Jadi apa yang kita dapatkan tergantung apa yang kita niatkan. Kaitannya dengan puasa ini, Nabi tegaskan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman, bukan karena di rumah semua orang berpuasa, orang tuanya puasa, saudaranya puasa, dia pun ikut-ikutan puasa. Bukan karena di kos atau rumah kontrakannya kiri kanannya orang berpuasa, kemudian dia ikut juga berpuasa, bukan.
bukan karena malu dicela karena tidak berpuasa, bukan karena riya, bukan karena pamer. Dia berpuasa imanan, atas dasar iman, wahtisaban, karena mengharapkan pahala. Pahala yang Allah katakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya puasa itu pahalanya Allah yang akan berikan langsung. Allah yang akan lipat gandakan langsung. Jika al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhaifin, jika kebaikan-kebaikan lainnya itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, puasa kata Allah pasyamuli. Adapun puasa maka dia kembali kepadaku. Tidak ditentukan, tidak dibatasi sampai 700 kali lipat, tanpa batas. Allah yang akan menentukan kelipatannya. Dia niatkan itu, dia kejar itu, maka dia akan dapatkan pahala yang melimpah dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para akhwat yang dimuliakan Allah, yang kelima di antara yang harus dipersiapkan menyambut datangnya bulan Ramadan adalah an naktasiba minhu wa fihi wa min khilalihi taqwallah. Hendaklah kita memperhatikan bahwa dari bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan itu dan di sela-sela bulan Ramadan itu kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berpuasa karena kita mengejar takwa. Kita berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan itu tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa. Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa diwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebabnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk, berdasarkan ilmu dari Allah. Beribadah bukan sembarangan, beribadah bukan semaunya, tapi beribadah melakukan ketaatan atas dasar petunjuk. Tarju sawaballah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Juga engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena di atas cahaya dari Allah, karena takut terhadap siksa Allah Azza wa Jalla. Itulah definisi dari ketakwaan. Maka berpuasa yang wujud zahirnya, nyatanya adalah kita meninggalkan makan dan minum dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Bahwa yang kita tinggalkan adalah hal-hal yang itu merupakan kebiasaan, yang merupakan rutinitas kita, makan dan minum. Ya, kita kalau tidak sedang berpuasa, kita hitung dari pagi sampai malam hari mungkin berapa banyak, berapa kali kita menyantap makanan dan meneguk minuman, banyak. Ya, kita di rumah duduk-duduk, ada snack, ada makanan, di luar sarapan pagi, di luar makan siang dan makan malamnya. Ya, ada minuman. Ketika kerja, di tempat kerja, di meja kerja, di situ ada makanan, ada camilan yang kita siapkan. Nah, ketika berpuasa, kebiasaan tersebut, rutinitas tersebut kita tinggalkan. Dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Maka diharapkan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, diharapkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak hanya terbatas di waktu itu saja. Dan
ketaatan kita tidak hanya terbatas hanya di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang hari dan sepanjang tahun. Itulah ketakwaan. Takwa kepada Allah bukan hanya bertakwa di sebagian tempat dan di sebagian waktu. Nabi ingatkan, ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Kemudian dari sisi lain, berpuasa adalah meninggalkan hal-hal yang sebenarnya mubah, hal-hal yang sebenarnya boleh. Makan dan minum hukumnya boleh di luar bulan Ramadan, ya. Namun kita tinggalkan karena apa? Karena Allah yang perintahkan. Kita tinggalkan makan dan minum yang sebenarnya hukumnya mubah untuk mendapatkan ketakwaan, untuk menjadi orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya bulan Ramadan melatih kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jika perbuatan yang mubah saja ketika diperintahkan oleh Allah untuk kita meninggalkannya, kita tinggalkan, maka perbuatan haram yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan di sepanjang waktu, di semua waktu, harusnya lebih mudah untuk kita tinggalkan. Ya. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu sebagian salaf pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan saja, dan lewat bulan Ramadan akhirnya dia tidak lagi taat kepada Allah. Di bulan Ramadan dia rajin datang ke masjid, mengerjakan sholat, membaca Quran. Lewat bulan Ramadan tidak lagi dia sentuh Al-Quran, tidak lagi dia mengerjakan salat-salat sunnah. Di bulan Ramadan dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah atau sebagian dari kemaksiatan kepada Allah. Di luar bulan Ramadan, lewat bulan Ramadan kembali lagi dia melakukannya. Maka mereka mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka itu adalah seburuk-buruk kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Nah, kaitannya dengan Ramadan mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengingatkan beberapa hal. Di antaranya adalah mengingatkan orang-orang yang ya saudara kita atau mungkin suami kita, keluarga kita yang masih melakukan atau menghisap rokok. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang baik untuk berhenti dan meninggalkannya. Ketika kita mampu untuk meninggalkan rokok dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari 12 jam kurang lebih, ya, maka mestinya kita bisa meneruskannya malam harinya juga, bukan hanya di siang hari, tapi dilanjutkan dengan malam hari. Ya. Kan banyak orang kalau diingatkan tentang rokok dia mengatakan benar, dia mengakui rokok itu haram, namun dia mengatakan sulit untuk meninggalkannya, tidak bisa meninggalkannya, bahwa mulutnya pahit kalau tidak merokok, ya. Maka kesempatan atau bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk berhenti dan meninggalkan menghisap rokok ini. Ya. Dan anehnya tapi sebagian saudara kita itu dia bisa meninggalkan dari pagi sampai malam hari. Kemudian begitu tiba waktu berbuka, yang pertama dia ambil adalah rokok. Ya. Bahkan sambil berangkat ke masjid ngerokok. Nanti di pintu masjid baru dimatikan, buang, masuk. Sementara bau asap rokok masih ada di mulutnya. Jadi kalau
jujur, kalau tulus ingin berhenti merokok, maka bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk memulainya. Kemudian terakhir yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, persiapan yang dibutuhkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapkan Al-Quran. Syekh mengatakan, yang bagi tanabbuh al-inayah bi kitabillahi jalla wa ala, patut untuk diperhatikan supaya kita di bulan Ramadan memperhatikan kitabullah. Pamin khasaisi Ramadan wa umayyizatihi annal Qur'an unzila fih. Di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka sangat tepat jika bulan Ramadan kita isi dengan membaca Al-Quran. Ya. Tadi kita sampaikan sebagian ulama salaf, bahkan ulama salaf dahulu sejak bulan Sya'ban sudah mulai fokus baca Al-Quran. Persiapan agar di bulan Ramadannya dia lebih lancar lagi baca Qurannya. Dia lebih bisa lagi membaca Al-Quran dalam jumlah banyak. Ya. Kita kaum muslimin rahimakumullah, ketika pertama kali belajar baca Quran, belajar ngaji, maka waktu ngaji itu ya biasanya pendek, sudah lelah, sudah capek. Semakin sering baca Quran, semakin rutin baca Quran, semakin ringan, semakin mudah. Mungkin sekarang kita hanya mampunya baca 5 lembar. Ketika dirutinkan, ketika dibiasakan, membaca 10 lembar itu menjadi hal yang mudah. Nah, persiapkan dari sekarang, perhatikan Al-Quran, baca Al-Quran, sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita sudah lancar dan ringan untuk membaca Al-Quran. Dulu para salaf di bulan Ramadan ada yang mengkhatamkan Al-Quran tiap 10 hari. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ada yang mengkhatamkannya setiap 3 hari. Ya. Dan bahkan ada yang mengkhatamkannya setiap hari. Bahkan ada yang mengkhatamkannya 2 kali sehari. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 60 kali. Artinya 2 kali khatam dalam sehari. Ya. Syekh mengatakan, faminhum man yakhtimul Quran kulla yaum. Dulu para sahabat, para tabi'in ada yang mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap hari. Wa minhum man yakhtimu kulla thalathati ayyam. Ada yang mengkhatamkan setiap 3 hari. Wa minhum man yakhtimu kulla usbu. Ada yang mengkhatamkan setiap pekan. Wa minhum man yakhtimu kulla asyrati ayyam. Ada yang mengkhatamkan setiap 10 hari. Ya paling tidak kita berada yang paling akhir itu sudah luar biasa. Bisa khatam 3 kali, luar biasa. Ya, artinya kalau 3 hari berarti dalam sehari kita berupaya untuk membaca 3 juz. 3 juz setiap hari. Dalam 10 hari selesai, kemudian balik lagi dari awal dan bisa mengkhatamkan 3 kali. Ya, paling tidak itu. Ya, paling tidak lagi kalau sudah tidak mampu sekali, mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan. Dan itu cukup dengan membaca 1 juz dalam sehari. Bagi dia ke beberapa waktu. Selesai sholat subuh baca sekian, selesai sholat zuhur baca sekian, asar sekian, selesai maghrib baca sekian, isya sekian. Dibagi-bagi supaya paling tidak kita selesai 1 juz dalam sehari. Ya, supaya bisa khatam minimal 1 kali di bulan Ramadan. Demikian beberapa hal yang harus disiapkan, perlu disiapkan menyambut bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dengan bulan Ramadan, dan Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan dan kebaikan, dengan kebajikan-kebajikan, dan harus dipersiapkan dari sekarang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.